Islamnya itu sendiri saya sangat unik daripada yang lain. Kalau biasanya kalau kita dengar orang Islam itu yang diislamkan itu ada orang yang kena nikah, ada orang yang Islam itu memang dia karena memang dia kemauan dia karena banyak berpikir oh Islam itu agama yang betul ini. Kalau saya sendiri memang karena faktor ilham, artinya karena memang dari mimpi itu memang saya disyahadatkan di dalam mimpi itu saya mengikuti seperti orang memang ketika bicara itu tidur antara sadar dengan tidak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjalan mau melihat lokasi dakwah bersama sahabat kita dai Al-Aksi Indosiar ya kan. Bersama Al-Aksi Indosiar ya kan. Jadi mungkin sebagian teman kenal ya, nggak asing ya wajah di sebelah saya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya. Ustaz, hari ini kita mau bincang-bincang ya Ustaz ya. Selagi menunggu sampai perjalanan, kita mau bincang-bincang seputar kehidupan Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Nggak marah kan Ustaz? Ya, kita rileks-rileks aja sahabat ya. Ustaz dulu pernah ikut apa ya? Sebelum berdakwah ini kan pernah ikut juga perlombaan nih Ustaz ya. Tahun berapa tuh Ustaz? Perlombaan Al-Aksi itu. Sebelum ikut lomba Aksi Indosiar ataupun MNC TV 2014 dulu, dulunya sih sering ikut-ikut lomba juga nama-nama pengalaman walaupun nggak pernah menang-menang dulu kan. Cuman ya mungkin takdir Allah 2014 mengikuti audisi MNC TV di Masjid Raya, karena Masjid Raya ini cukup banyak cerita kenangannya buat saya, kecil-kecil juga di situ. Boleh lihat ke kamera Ustaz? Kecil juga di Masjid Raya. Jadi alhamdulillah rezekinya juga di Masjid Raya. 2014 itu mengikuti audisi di situ, kurang lebih ribuan orang yang ikut audisi itu. Kemudian kami terpilih dari sekian banyak itu 25 orang. Dari 25 orang itu sampai pagi kami mengikuti audisi, barulah tersisa 6 orang kami. Itulah yang dibawa ke Jakarta, dikumpulkan dengan peserta-peserta dari daerah lain itu waktu 2014 ya. Kemudian setelah 2014 itu adalah mengalami eksiden ketika ada kami dipanggil lagi pelatihan untuk dai yang udah ikut MNC TV itu 2015 itulah mengalami kecelakaan. Setelah itu setahun gak mengikuti, karena kepingin juga 2015 itu waktu di rumah sakit kepingin juga mengikuti Aksi Indosiar ya. Alhamdulillah 2016 terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ikut audisi Aksi Indosiar 2016, tepatnya di pesantren Hidayatullah di Tanjung Morawah. Berarti Ustaz udah pernah masuk TV Ustaz ya? Iya. Pernah masuk TV awak aja belum Ustaz? Jadi Ustaz Acong ini ternyata ya kalau kita lihat dari fisiknya kayak mirip apa? Jawab ya di komentar ya. Jadi Ustaz ini keturunan Chinese ya, Tionghoa ya. Itu betul Ustaz? Dan keturunan memang asli, kebetulan mama bapak memang asli Tionghoa. Mama bapak itu asli Tionghoa. Oh, pantesan Ustaz kalau kita lihat visual, kita lihat kayak gini kan, kita lihat teman-teman lihat lah kan. Memang asli kan, matanya sipit ya kan. Dandannya pun memang asli kayak orang Cina ya, cuman lagi beliau ini muslim ya, muslim Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz muslim itu mulai kapan Ustaz mengenal agama ini? Ya, kalau kecil dulu kebetulan mama bapak saya tidak muslim. Kebetulan dari kecil itu umur 3 tahun itu ayah sudah meninggal, kemudian umur 5 tahun itu mama sudah meninggal dalam keadaan memang tidak muslim. Kami dulu termasuk dari keluarga yang
berada, kalau bisa dibilang bapak itu dari pengusaha juga lah. Jadi ketika saya meninggal mama bapak itu diasuh oleh paman saya yang Islam, tapi ketika diasuh sama paman saya yang Islam, kebetulan kakak-kakak saya sudah duluan dibawa oleh paman saya ke Batubara. Kakak ada yang Islam duluan, cuman bedanya saya dengan kakak saya, kalau waktu itu ketika udah dibawa paman, saya masih dibawa ke Pihara, masih dibawa Pihara ya? Itu udah Muslim belum, Ustaz? Belum. Berarti saya pernah juga ke Wihara? Pernah, diantar paman juga ke Pihara, cuman bukan saya Islam itu beda dengan kakak saya dan bukan kena paman. Saya kebetulan Islamnya itu kalau tahunnya yang pastinya tidak tahu, cuman saya menghitungnya ketika saya di khitan itu sekitar tahun-tahun 98-an begitulah kalau di khitan, 98 atau lebih itulah di khitan itu. Jadi saya hitung ketika saya di khitan itulah saya hitung. Kalau Islamnya itu sendiri saya sangat unik daripada yang lain. Kalau biasanya kalau kita dengar orang Islam itu yang diislamkan itu ada orang yang kena nikah, ada orang yang Islam itu memang dia karena memang dia kemauan dia karena banyak berpikir oh Islam itu agama yang betul ini. Kalau saya sendiri memang karena faktor ilham, artinya karena memang dari mimpi itu memang saya disyahadatkan di dalam mimpi itu saya mengikuti seperti orang memang ketika bicara itu tidur antara sadar dengan tidak sadar. Jadi menarik nih Ustadz. Jadi Ustadz itu gini ya, dapat berita Islam itu kan mungkin udah lama gitu, tapi yang dibimbing itu langsung dari mimpi itu Ustadz dapat langsung dapat ilham gitu ya. Jadi dalam mimpi itu saya dibimbing, pokoknya di dalam mimpi itu serba putih semua, tapi wallahu a'lam apakah itu ulama atau apa kan. Pokoknya di dalam mimpi itu serba putih semua. Berapa orang tuh Ustaz yang datang Ustaz gitu kan? Entah 2, 10, berapa orang yang datangnya? Kalau yang mendatangi itu cuman satu orang. Cuman di dalam mimpi itu diajarkan seperti ya yang saya lihat setelah beberapa lama itu kan saya lihat kok mirip seperti yang diajarkan yang di dalam sholat ini. Berarti setelah Ustaz udah dapat mimpi itu lalu Ustaz cari tahu lah tentang Islam ini saya. Jadi setelah itu setelah mimpi itu gimana Ustaz hidup? Apakah langsung cari guru atau cari tahu siapa gimana sih Islam ini gitu Ustaz? Kalau proses cari tahu sih ada memang kan. Ada juga memang cari tahu. Cuman karena saya waktu kecilnya itu memang karena bisa dibilang kurang perhatian lah memang, walaupun udah dibawa sama paman, udah diasuh sama paman Islam gitu, cuman ketika itu tidak ada perhatian, cuman saya mencari tahu sendiri, keinginan tahu saya untuk belajar itu sendiri. Jadi ketika tidak ada guru yang mengajarkan ini tuh, saya banyak dari membaca. Jadi Ustaz banyak membaca, habis itu bergaul sama-sama orang-orang Muslim gitu kan. Bahkan habis itu udah Ustadz udah mengucap 2 kalimat syahadat ya kan. Jadi apalah istilah yang Ustadz lihat gitu di Islam ini gitu, kalau mau gitu di Islam ini gitu. Nantinya kalau yang dilihat dari Islam itu satu, Islam itu kalau kita lihat beda dengan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain itu kan seperti misalnya agama-agama lain, agama saya terdahulu itu misalnya kan agama Buddha itu rumit, misalnya menyediakan ini menyediakan itu. Tapi kalau kita di Islam ini kan agamanya cukup simple, sederhana, tidak terlalu memberatkan kepada pemeluk agamanya, tidak terlalu memberatkan ke pemeluk agamanya. Kemudian di dalam agama Islam itu kan berbeda dengan agama yang lain. Kalau kita misalnya kalau di agama Buddha itu kita mau ini mau itu malah kita yang menyediakan kadang untuk apa ya kan. Tetapi kalau kita sembah-sembahannya itu ya Bang. Sembahannya, tapi kalau kita di agama Islam itu kita lihat kalau misalnya agama Islam itu toleransinya, baik toleransinya. Kemudian ketika saya waktu
kecil-kecil itu waktu sebelum Islam juga saya lihat ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di kampung saya Batubara itu, ketika dibawa paman ketika sudah ibu bapak saya meninggal, begitu sampai di sana dari segi persaudaraannya itu mereka itu cukup solid. Ustaz, ini kita sekaligus sambil jalan aja Ustaz ya. Kita buat relax aja. Jadi Ustaz, di samping Ustaz mencari tahu, tapi alhamdulillah sekarang Ustaz udah menguasai lah ilmu-ilmu agama Islam kan. Bahkan sekarang Ustaz jadi dai gitu kan. Ya betul Ustaz ya? Ya. Jadi Ustaz, semalam itu saya pernah lihat postingan Ustaz kan. Ustaz pergi ke tempat-tempat minoritas, memberikan dakwah gitu kan, memberi tuntunan kepada masyarakat yang mu'alaf gitu, Islam. Ustaz menjadi pelopornya untuk memberikan dakwah, itu betul Ustaz? Ya, artinya sebagian itu ada juga memang di daerah-daerah minoritas itu beberapa juga yang sudah diislamkan. Kemudian kenapa saya memilih dakwah di desa-desa minoritas itu? Karena saya merasakan betul-betul bagaimana rasanya itu ketika saya waktu tidak ada yang membimbing, itu cukup terasa bagaimana. Jadi saya ingin mereka itu seperti saya juga kan, jadi mereka itu bisa mendapatkan pendidikan, pembinaan agama, agar mereka itu tidak kembali lagi ke pemahaman keyakinan mereka yang lama. Nah, jadi seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah, Rasul itu berdakwah, kalau kita pikir medan dakwanya itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit ketika sahabat-sahabat dahulu. Artinya kalau kita lihat dengan keadaan dakwah yang saat sekarang ini, banyak di desa-desa minoritas itu yang saya temukan, yang saya langsung ke lapangan itu, yang ditemukan itu adalah keluhan-keluhan seperti mereka itu ada yang mereka kembali lagi ke agama mereka yang lama. Jadi saya bergerak sendiri ketika ada pendakwa-pendakwa yang tidak mau berkolaborasi, pendakwa-pendakwa yang ustadz-ustadz kondang yang sudah punya nama di kota-kota besar, khususnya kota Medan, maka saya bergerak sendiri dengan dana yang minim, ya, tapi saya cukup yakin dengan pertolongan Allah, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya cukup yakin dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kamu, atau tidak sempurna keimanan salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya muslim minoritas itu begitulah tanggung jawab kita, karena mereka itu sangat-sangat membutuhkan. Hanya beberapa orang dai saja yang bisa kita lihat mereka itu terjun ke daerah-daerah pelosok minoritas yang memang keikhlasannya, kadang mereka memiliki waktu walaupun mereka sibuk, tapi mereka datang untuk ke desa minoritas. Nah, jadi seperti itu. Ustaz, gini Ustaz, saya terhenyuh ya ketika Ustaz bilang, ketika Ustaz mau pergi langsung gitu membina adik-adik saudara-saudara kita yang minoritas di pedalaman sana, ya kan, seperti di Delitua, Brastagi gitu kan, Ustaz kan langsung gitu kan, walaupun keterbatasan biaya finansial ya kan, tapi Ustaz masih mau gitu kan, subhanallah. Jadi ini Ustaz, gini Ustaz, saya menawarkan gitu kepada teman-teman gitu, jika ingin ada teman-teman yang ingin mendonasikan dananya, Ustaz, gimana caranya Ustaz? Langsung aja Ustaz bilang Ustaz. Mana tahu ada teman-teman yang ingin. Mana tahu bagi
teman-teman yang ingin berkolaborasi, baik teman-teman komunitas dakwah ataupun komunitas-komunitas lainnya yang ingin berkontribusi, ingin ikut terjun, merasakan bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana akidah mereka. Kita yang seharusnya menjaga akidah mereka agar mereka itu tidak kembali lagi ke agama mereka yang lama. Karena kalau kita lihat misionaris itu mereka itu menawarkan berupa materi, tapi kita sebagai sesama saudara muslim, masa kita tidak mampu membantu saudara-saudara kita yang berada di pelosok. Jadi saya himbau melalui channel YouTube Keluarga Bahagia TV ini, marilah kita berkolaborasi untuk terjun ke desa-desa minoritas, baik itu yang ada di daerah Namorambe ke atas, daerah Karo, Deli Tua, Sibolangit, Simalungun, Dairi, Pak, dan daerah-daerah minoritas Sumatera Utara lainnya. Marilah, jadi kalau ingin berkolaborasi bisa menghubungi saya di nomor HP dan WhatsApp ataupun nomor BIP juga 08 77 48 55 52 24. Saya ulangi sekali lagi, 08 77 48 55 52 24. Ya, nanti saya buat juga Ustaz ya di bawah ini, nanti saya buat nanti di bawah sini. Jadi Ustaz, kalau misalnya Ustaz ada orang yang nih sekarang nih aku mau mentransfer duit, kira-kira ada nggak bisa yang ditransfer Ustaz? Ada Ustaz buku rekening atau gimana? Ada. Kalau biasanya kalau saya itu biasanya kalau ditransfer itu biasanya kalau udah ada di transfer mereka itu, saya suruh mereka itu kirim bukti transfer apa unit kegiatannya, biasanya saya fotokan, kemudian saya kirim ke mereka yang mentransfer. Kebetulan dari pengalaman saya dakwah, alhamdulillah dari sekian banyak dakwah itu, alhamdulillah dari donasi-donasi yang ada itu banyak juga kita apakan. Kalau misalnya lebaran itu untuk paket, misalnya ada yang orang untuk mau zakat, mau bagi mu'alaf, kita kasihkan ke mu'alaf minoritas. Kemudian ada juga untuk anak-anak minoritas itu kita belikan pakaian lebaran. Kemudian ada juga sembako kalau misalnya pas lagi masa sekolah itu baju-baju sekolah, keperluan sekolah. Kemudian lagi yang kita dirikan juga ada berapa rumah Quran juga, dan madrasah tahfiz, dan sekarang ini sudah digunakan untuk TK, sudah berjalan 2 tahun di Desa Nagojor Jawa Maraja, Bah Jambi, Simalungun. Itu sudah berdiri madrasah yang nantinya insya Allah berbasis tahfiz. Itu sudah 4 lokal, alhamdulillah itu semuanya bantuan dari para donatur. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin mendonasikan investasi kita untuk akhirat kita, maka bisa dihubungi aja kontak person, nanti saya letak di bawah sini ya kontaknya.